Pemirsa, legenda timnas Malaysia, Safi Salih, beri peringatan keras usai pelatih timnas Indonesia, John Hetman, ancam keluar dari AFF. Safi Salih heran, kenapa timnas Indonesia begitu meremehkan Piala AFF, padahal skuad Garuda belum pernah sekalipun juara. Di sisi lain, calon striker naturalisasi timnas Indonesia, Dean Zandbergen, mengaku bahagia usai gabung ke skuad Garuda. Benarkah demikian? Ini jelas bisa makin memanaskan persaingan juara Asia Tenggara. Begini reaksi mengejutkan legenda timnas Malaysia Safi Salih usai pelatih baru timnas Indonesia John Hetman terang-terangan sebut akan keluar dari AFF usai Presiden AFF menuntut dirinya minta maaf ke publik. Bahkan Safi Salih sampai remehkan Indonesia begini. Sampai-sampai calon striker naturalisasi timnas Indonesia Dean Zandbergen angkat bicara. Wah, benarkah demikian? Rasain kau, karma kejam akhirnya menimpa Patrick Kluivert. Usai dikabarkan sengaja menjual laga timnas Indonesia ke bandar judi, kini nasibnya sangat mengenaskan. Wah, kira-kira ada apa ya? Temukan jawabannya di sini. Alhamdulillah, kabar gembira. Kiper timnas Indonesia Martin Paes ternyata ada histori spesial dengan John Hetman. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Dilansir dari situs web fiksi Garuda, tepat hari ini, ketegangan panas antara timnas Indonesia dan Federasi Sepak Bola ASEAN atau AFF kini merembet ke reaksi keras dari legenda sepak bola Malaysia, Safi Salih. Mantan striker andalan Harimau Malaya itu melontarkan pernyataan pedas, bernada marah, penuh kecaman, sekaligus meremehkan timnas Indonesia dan pelatih barunya, John Hetman, menyusul kontroversi besar terkait penghinaan terhadap Piala AFF. Dalam wawancara eksklusif dengan media olahraga Malaysia, Astro Arena, Safi Salih tak menahan emosinya. Ia secara terbuka menyebut timnas Indonesia terlalu besar kepala, tidak tahu diri, dan gagal memahami posisi mereka di peta sepak bola internasional. Safi bahkan menyindir keras ambisi Indonesia yang dinilainya tidak realistis. Ini sangat memalukan. Timnas Indonesia belum memenangkan apapun di Asia Tenggara, tapi sudah bicara seolah mereka raksasa dunia. Itu lucu, menyedihkan, dan menunjukkan mentalitas yang salah, ujar Safi dengan nada sinis. Safi menegaskan bahwa pernyataan John Hetman yang menyebut Piala AFF sebagai piala receh dan sarang mafia judi adalah bentuk arogansi yang tidak pantas. Menurutnya, timnas Indonesia seharusnya bercermin pada prestasi sebelum berani merendahkan turnamen yang telah membesarkan banyak negara ASEAN. Malaysia, Thailand, Vietnam, kami semua menghormati AFF. Itu fondasi sepak bola kawasan ini. Indonesia, mereka bahkan belum pernah juara AFF tapi sudah berani menghina. Ironis sekali, sindir Safi tajam. Lebih jauh, Safi secara terang-terangan meremehkan kualitas timnas Indonesia saat ini. Ia menilai bahwa meskipun Indonesia gencar melakukan naturalisasi dan mendatangkan pelatih asing, kualitas mental dan konsistensi mereka masih jauh dari kata matang. Ganti pelatih, ganti pemain, naturalisasi sana-sini, tapi mental juara tidak bisa dibeli. Kalau AFF saja dianggap tidak penting, lalu kenapa Indonesia selalu gagal di Asia? Jawabannya ada di sikap mereka sendiri, tegas mantan top skor AFF itu. Safi juga menyebut ancaman Hetman untuk keluar dari AFF sebagai gertakan kosong yang tidak realistis. Menurutnya, tanpa AFF, Indonesia justru akan kehilangan panggung terpenting di kawasan Asia Tenggara. Keluar dari AFF, silahkan saja, tapi jangan menyesal. Tanpa AFF, Indonesia bukan siapa-siapa di Asia. Dunia tidak akan peduli. FIFA tidak akan tiba-tiba memberi karpet merah hanya karena Indonesia merasa dirinya besar, ucap Safi dengan nada meremehkan. Ia bahkan menilai Hetman gagal memahami kultur sepak bola Asia Tenggara dan terlalu membawa ego sepak bola barat tanpa memahami realitas regional.
Pelatih seperti Herdman datang, belum menghasilkan apapun, lalu langsung meremehkan turnamen regional. Ini bukan Eropa, bukan Amerika. Di sini hormat adalah segalanya. Kalau tidak bisa menghormati, jangan berharap dihormati, kecam Safi. Safi juga membela penuh sikap keras Presiden AFF, Kiev Samet, yang mengecam pernyataan Herdman. Menurutnya, AFF sudah terlalu lama bersabar terhadap sikap Indonesia yang kerap merasa menjadi pusat sepak bola ASEAN. Sudah saatnya AFF tegas, jangan biarkan satu negara merasa paling penting. Indonesia bukan pusat dunia sepak bola ASEAN. Mereka bagian dari komunitas, bukan penguasa, kata Safi. Tak berhenti di situ, Safi bahkan menyebut mimpi Indonesia tampil di Piala Dunia sebagai angan-angan kosong jika mentalitas seperti ini terus dipertahankan. Piala Dunia? Jangan mimpi terlalu tinggi kalau AFF saja dianggap hina. Negara besar dimulai dari menghormati lingkungan terdekatnya. Indonesia justru ingin melompat tanpa pijakan. Ucapnya dingin. Menurut Safi, pernyataan Herdman justru membuka borok besar sepak bola Indonesia sendiri. Ketidaksabaran, ego berlebihan, dan kegagalan menerima proses. Sepak bola itu proses, bukan omong kosong di konferensi pers. Kalau Indonesia ingin dihormati dunia, buktikan dulu di Asia Tenggara. Jangan cuma berisik, katanya. Di akhir pernyataannya, Safi menegaskan bahwa AFF tidak membutuhkan Indonesia lebih dari Indonesia membutuhkan AFF. Sebuah pernyataan yang kembali menyulit panas rivalitas kawasan. Kalau Indonesia pergi, AFF tetap berjalan. Tapi Indonesia, mereka akan kehilangan identitas regionalnya. Ini bukan ancaman, ini kenyataan. Tutup Safi Sali dengan nada dingin dan penuh meremehkan. Pernyataan Safi Sali ini dipastikan akan memanaskan suasana sepak bola Asia Tenggara. Di tengah konflik terbuka antara John Herdman dan AFF, komentar legenda Malaysia tersebut menjadi tamparan keras bagi timnas Indonesia, sekaligus memperlebar jurang rivalitas yang selama ini sudah membara. Sementara itu, di sisi lain, pelatih baru timnas Indonesia John Herdman akhirnya buka suara menanggapi gelombang kritik keras yang datang dari legenda sepak bola Malaysia, Safi Sali. Dalam konferensi pers khusus yang digelar di Jakarta, Herdman menyampaikan reaksinya dengan nada tegas, lugas, dan tanpa kompromi, menegaskan bahwa dirinya tidak gentar menghadapi kecaman dari pihak manapun di Asia Tenggara. Herdman menyatakan bahwa komentar Safi Sali yang meremehkan timnas Indonesia dan menyindir ambisi sepak bola nasional Indonesia adalah bentuk pandangan lama yang menurutnya sudah tidak relevan dengan arah sepak bola modern. Saya menghormati siapapun yang pernah menjadi legenda di masa lalu, termasuk Safi Sali. Tapi saya tidak datang ke Indonesia untuk menyenangkan opini masa lalu. Saya datang untuk membangun masa depan, ujar Herdman dengan nada serius. Pelatih asal Inggris Kanada itu menegaskan bahwa kritik Safi yang menyebut Indonesia besar kepala dan tidak tahu diri justru menunjukkan ketakutan terhadap perubahan besar yang sedang dibangun PSSI dan Timnas Indonesia. Ketika sebuah negara mulai berpikir lebih besar, selalu ada pihak yang merasa terancam. Reaksi emosional seperti itu wajar, tapi visi kami tidak akan berubah hanya karena komentar dari luar, katanya. Menanggapi sindiran Safi Sali soal prestasi Indonesia di Piala AFF, Herdman dengan gamblang menyatakan bahwa justru kegagalan berulang di turnamen tersebut menjadi alasan kuat mengapa Indonesia harus berani mengevaluasi posisinya di sepak bola regional. Jika sebuah kompetisi diikuti puluhan tahun tanpa membawa kemajuan signifikan di level global, maka evaluasi adalah hal yang masuk akal. Itu bukan penghinaan, itu refleksi profesional, tegasnya. Herdman juga membantah anggapan bahwa dirinya meremehkan Asia Tenggara. Ia menegaskan bahwa kritik terhadap Piala AFF bukan ditujukan kepada negara-negara peserta, melainkan pada sistem dan arah kompetisi yang dinilainya stagnan. Indonesia tidak boleh puas hanya menjadi raja di halaman belakang, sementara dunia bergerak jauh lebih cepat, ujarnya. Terkait pernyataan Safi Sali yang menyebut ancaman keluar dari AFF sebagai gertakan kosong, Herdman memberikan jawaban yang terukur namun tajam. Saya tidak mengancam siapapun. Saya berbicara tentang opsi strategis. Negara besar harus berani mempertimbangkan jalur terbaik bagi perkembangan jangka panjangnya. Itu bukan emosi, itu perencanaan, katanya. Herdman juga menanggapi tudingan bahwa dirinya tidak memahami kultur sepak bola Asia Tenggara. Menurutnya,
Justru pemahaman itulah yang membuatnya berani berbicara terbuka. Saya sudah bekerja di berbagai budaya sepak bola. Saya tahu kapan sebuah sistem perlu dipertahankan dan kapan harus ditantang. Budaya bukan alasan untuk menolak perubahan, ucapnya. Pelatih 51 tahun itu kembali menegaskan ambisi besarnya bersama Timnas Indonesia, membawa Garuda ke level yang lebih tinggi di Asia dan dunia, tanpa terjebak pada romantisme masa lalu. Indonesia punya populasi besar, talenta besar, dan potensi ekonomi besar. Yang kurang selama ini adalah keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Saya di sini untuk itu, katanya. Hartman juga menyampaikan pesan langsung kepada para pemain dan supporter Indonesia agar tidak terpengaruh oleh komentar meremehkan dari luar negeri. Biarkan mereka bicara. Fokus kita adalah kerja, disiplin, dan target jangka panjang. Respek tidak diminta, tapi didapat dari hasil, ujarnya. Menutup konferensi pers, Hartman menegaskan bahwa dirinya siap menghadapi tekanan, kritik, dan bahkan konflik regional demi visi besarnya untuk sepak bola Indonesia. Saya tahu keputusan dan kata-kata saya tidak populer bagi semua orang, tapi sejarah tidak ditulis oleh mereka yang bermain aman. Indonesia pantas bermimpi besar, dan saya tidak akan mundur dari itu, pungkas John Hartman. Di tengah panasnya polemik sepak bola Asia Tenggara yang melibatkan pelatih Timnas Indonesia John Hartman, AFF, serta kecaman keras dari sejumlah figur regional, muncul kabar positif dari kubu Garuda. Calon striker naturalisasi Timnas Indonesia, Dean Zandenberg, akhirnya angkat bicara usai secara resmi diajak bergabung ke Timnas Indonesia oleh John Hartman. Dalam wawancara eksklusif, Zandenberg mengaku sangat bahagia, tersentuh, dan jujur merasakan kebanggaan besar atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Penyerang berdarah Eropa itu menyebut ajakan dari Hartman sebagai momen penting yang bisa mengubah arah karier sepak bolanya. Saya benar-benar bahagia ketika Coach John Hartman menghubungi saya dan menjelaskan visinya tentang Timnas Indonesia. Saya langsung merasa ini bukan sekedar undangan biasa. Ini adalah kepercayaan, ujar Zandenberg dengan senyum lebar. Dean Zandenberg mengungkapkan bahwa ia mengikuti perkembangan Timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, termasuk dinamika besar yang muncul akibat sikap tegas Hartman terhadap Piala AFF dan arah sepak bola Asia Tenggara. Menurutnya, justru keberanian Hartman itulah yang membuatnya semakin yakin. Saya tahu ada banyak kontroversi, banyak kritik, bahkan serangan dari luar. Tapi dari sudut pandang saya sebagai pemain, itu menunjukkan bahwa pelatih ini punya visi besar dan tidak takut berpikir jauh ke depan, katanya. Zandenberg menegaskan bahwa keputusan mempertimbangkan naturalisasi bukan keputusan ringan. Ia mengaku telah berdiskusi panjang dengan keluarga dan orang-orang terdekatnya sebelum membuka diri untuk membela Merah Putih. Ini bukan soal sepak bola saja. Ini soal identitas, komitmen, dan tanggung jawab. Tapi setelah mendengar langsung rencana Coach Hartman tentang masa depan Timnas Indonesia, saya merasa ini adalah langkah yang tepat, ucapnya. Terkait komentar miring dari pihak luar yang meremehkan Timnas Indonesia dan mempertanyakan ambisi besar Garuda, Zanbergen memilih bersikap tenang. Ia menilai kritik adalah bagian dari sepak bola, namun tidak boleh memadamkan mimpi. Orang boleh bicara apa saja, tapi saya melihat potensi besar di Indonesia, di pemain mudanya, suporternya, dan semangatnya. Ini negara yang lapar akan prestasi, ujar striker berusia muda itu. Zanbergen juga menyinggung gaya kepemimpinan John Hartman yang menurutnya sangat terbuka dan jujur sejak awal pendekatan. Coach Hartman tidak menjual mimpi kosong. Dia bicara soal kerja keras, disiplin, dan target jangka panjang. Dia jujur tentang tantangan, tapi juga jelas soal arah. Itu yang membuat saya respect, katanya. Dalam konteks konflik antara Timnas Indonesia dan AFF, Zanbergen menyebut dirinya fokus pada hal yang bisa ia kontrol sebagai pemain, performa di lapangan, dan kontribusi nyata. Tugas saya sederhana, mencetak gol, bekerja untuk tim, dan menghormati lambang di dada. Urusan politik sepak bola bukan di tangan saya, tapi saya percaya pada proyek yang sedang dibangun, tegasnya.
Ia juga mengaku tidak gentar dengan tekanan besar yang pasti datang jika resmi membela timnas Indonesia, termasuk sorotan publik dan ekspektasi tinggi supporter. Saya tahu bermain untuk Indonesia berarti tekanan besar, tapi justru itu yang saya cari. Saya ingin bermain untuk sesuatu yang berarti, bukan sekadar karier yang aman, ucapnya mantap. Zandbergen berharap proses yang dijalaninya dapat berjalan lancar dan dirinya bisa segera berkontribusi langsung di lapangan bersama skuad Garuda. Jika semuanya berjalan baik, saya ingin membalas kepercayaan ini dengan kerja keras dan gol. Saya ingin menjadi bagian dari perjalanan besar timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi, katanya. Menutup pernyataannya, Dean Zandbergen menegaskan bahwa pilihannya didasari oleh keyakinan, bukan kontroversi. Di balik semua keributan, saya melihat peluang dan masa depan. Saya bahagia, saya siap, dan saya bangga jika bisa membela Indonesia, pungkasnya. Di tengah badai kritik dan konflik regional, pernyataan jujur dan penuh semangat Dean Zandbergen menjadi angin segar bagi timnas Indonesia. Sebuah simbol bahwa proyek besar John Hartman tetap menarik perhatian pemain yang percaya pada mimpi Garuda menuju panggung dunia. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Pelatih anyar timnas Indonesia, John Hartman, langsung tancap gas menyiapkan strategi khusus untuk menarik minat pemain keturunan yang berkarir di Eropa agar mau membela Garuda. Nama-nama seperti Pascal Struijk dan Dean Zandbergen pun mencuat sebagai kandidat potensial. Diperkenalkan secara resmi di Jakarta, Hartman datang bersama asisten pelatihnya, Cesar Meilan. Tugas besar langsung menantinya, mulai dari meningkatkan kualitas permainan hingga memperdalam skuad. Salah satu fokus utamanya adalah melanjutkan perburuan pemain diaspora yang tampil di level elit Eropa. Hartman mengakui pendekatan ini tidak mudah, namun ia mengandalkan kekuatan mimpi besar dan ikatan emosional. Ia menawarkan kesempatan langka untuk mencetak sejarah, membawa Indonesia ke Piala Dunia, serta merasakan fanatisme luar biasa dari ratusan juta pendukung sepak bola tanah air. Menurut Hartman, daya tarik menjadi bagian dari perjalanan bersejarah bersama bangsa pecinta sepak bola jauh lebih kuat dibanding sekedar faktor materi. Dukungan masif supporter Indonesia diyakininya bisa menjadi magnet utama bagi para pemain keturunan. Pernyataan tersebut kian menguatkan optimisme publik, terlebih dengan rekam jejak Hartman yang sukses membawa Kanada ke Piala Dunia. Kini, harapan besar pun tertuju pada kemampuannya merayu para pemain diaspora agar mimpi Garuda tampil di panggung dunia benar-benar terwujud. Nasib buruk seolah belum lepas dari Patrick Kluivert. Usai dicopot dari jabatan pelatih timnas Indonesia, legenda Belanda itu kembali harus menerima kenyataan pahit saat upayanya mendapatkan pekerjaan baru berujung kegagalan. Peluang Kluivert menukangi timnas Tunisia menuju Piala Dunia 2026 resmi tertutup. Namanya memang sempat masuk radar Federasi Sepak Bola Tunisia atau FTF sebagai pengganti Sami Trabelsi. Namun federasi akhirnya memilih jalan lain. Anggota Exco FTF, Khemis Hamzawi, menegaskan bahwa mereka memprioritaskan pelatih lokal untuk memimpin tim nasional ke depan. Situasi internal sepak bola Tunisia yang sedang dilanda krisis juga memperkeruh keadaan. Dugaan hilangnya dana federasi dalam jumlah besar membuat penunjukan pelatih asing berbiaya tinggi sulit direalisasikan, sekaligus menutup peluang Kluivert. Ironinya, kondisi Kluivert berbanding terbalik dengan nasib para mantan asistennya di timnas Indonesia. Denny Lanzat justru dilirik Ajax Amsterdam untuk masuk staf kepelatihan interim. Sementara Alex Pastoor dikabarkan berpeluang menjadi pelatih kepala FC Utrecht di Eredivisie. Gagal bersinar bersama timnas Indonesia tampaknya menjadi catatan berat dalam perjalanan karir kepelatihan Kluivert. Kini, ia harus kembali bersabar dan menunggu kesempatan baru untuk membuktikan bahwa reputasinya sebagai pelatih belum benar-benar meredup di level internasional. Pertemuan Maarten Paes dan John Hartman ternyata sudah terjalin jauh sebelum keduanya bersatu di timnas Indonesia. Menariknya, hubungan itu bermula saat mereka masih berada di kubu berseberangan dan saling berhadapan sebagai lawan di ajang Major League Soccer, MLS.
Kini, takdir membawa keduanya berada di sisi yang sama dengan satu misi besar, mengangkat prestasi timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi di Asia. Bagi Paes, nama John Herdman bukan sosok asing. Meski belum pernah bekerja bersama, kiper andalan Garuda itu sudah lebih dulu merasakan langsung gaya dan filosofi kepelatihan Herdman saat berduel di lapangan. Pengalaman sebagai lawan tersebut menjadi bekal emosional tersendiri ketika Paes dan Herdman memulai babak baru sebagai rekan satu tim di Timnas Indonesia. Paes pun menyambut antusias kehadiran Herdman sebagai pelatih kepala baru yang resmi diperkenalkan PSSI pada Selasa 13 Januari 2026 di Jakarta. Dalam sebuah video yang dibagikan PSSI, Paes menyampaikan pesan hangatnya. Ia mengucapkan selamat datang kepada Herdman dan menegaskan semangat seluruh pemain untuk segera bekerja bersama demi mewujudkan mimpi besar Garuda. Paes juga mengakui bahwa selama ini ia mengenal Herdman hanya sebagai lawan, sehingga kolaborasi mereka kali ini menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk dinantikan. Jejak pertemuan keduanya tercatat di MLS musim 2024-2025. Saat itu, Herdman menangani Toronto FC, sementara Paes menjadi penjaga gawang FC Dallas. Mereka bertemu pada laga 5 Mei 2024 di BMO Field, Toronto, yang berakhir dengan kemenangan Toronto FC 3-1. Paes tampil penuh selama 90 menit dalam pertandingan tersebut, yang juga menjadi momen spesial karena berlangsung hanya beberapa hari setelah ia resmi menjadi warga negara Indonesia. Kini, dari sekedar pertemuan singkat sebagai rival, Paes dan Herdman disatukan oleh visi besar Timnas Indonesia. Herdman sendiri langsung membidik target jangka menengah dan panjang dengan Piala Asia 2027 di Arab Saudi sebagai fokus utama. Ia optimis Indonesia mampu bersaing dengan modal bakat, pengalaman, dan disiplin yang dimiliki para pemain. Optimisme itu diperkuat oleh pencapaian Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 saat Garuda sukses menembus babak 16 besar, prestasi terbaik dalam beberapa edisi terakhir. Sebelum menghadapi Piala Asia 2027, Herdman juga akan memimpin Indonesia di Piala AFF yang digelar pertengahan tahun ini. Dari rival di MLS hingga menjadi partner di Timnas Indonesia, Martin Paes dan John Herdman kini mengusung satu tujuan yang sama, membawa Garuda terbang lebih tinggi dan mencetak sejarah baru di kancah sepak bola Asia. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Cesar Melilan, mengungkapkan kesan jujurnya terhadap skuad Garuda. Ia mengaku sangat antusias, terutama melihat potensi besar para pemain lokal yang dimiliki Indonesia. Kehadiran Melilan tak terlepas dari penunjukan John Herdman sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia yang resmi diperkenalkan ke publik pada Selasa 13 Januari 2026. Dalam struktur tim kepelatihan Garuda, Melilan dipercaya memegang peran penting sebagai pelatih fisik. Ia akan bertanggung jawab penuh atas aspek kebugaran, kekuatan, dan daya tahan pemain. Sosok Melilan bukan nama sembarangan. Sebelum bergabung dengan Timnas Indonesia, ia menjabat sebagai Director of Performance di Toronto FC, serta memegang posisi strategis di Canada Soccer sebagai Director of Health and Athletic Performance, sekaligus Head of Athletic Performance. Kolaborasi panjang antara Melilan dan Herdman telah melahirkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya adalah medali emas Olimpiade Tokyo 2021 bersama Timnas Putri Kanada, 2 medali perunggu Olimpiade, serta keberhasilan membawa Timnas Pria Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 setelah penantian panjang. Meski begitu, Melilan mengakui dirinya belum sepenuhnya mengenal para pemain Timnas Indonesia. Ia menyebut masih dalam tahap mempelajari skuad karena baru menyelesaikan tugasnya bersama klub sebelumnya pada Desember lalu. Namun, ketertarikannya terhadap potensi pemain Indonesia sudah terlihat jelas. Ia menegaskan bahwa talenta lokal menjadi perhatian utamanya, tanpa mengesampingkan pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri, khususnya di Eropa. Menurutnya, kombinasi tersebut menjadi modal berharga bagi Timnas Indonesia untuk berkembang lebih jauh.
Menariknya, Melilan juga menilai kondisi timnas Indonesia saat ini sangat mirip dengan situasi yang pernah dialami Kanada beberapa tahun lalu, ketika mereka sedang membangun tim dengan ambisi besar menembus Piala Dunia. Kesamaan inilah yang membuatnya semakin bersemangat bergabung dengan skuad Garuda. Dengan keyakinan dan pengalaman yang dimiliki, Cesar Melilan siap bekerja bersama John Herdman untuk membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh dan menorehkan sejarah baru di kancah sepak bola internasional. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton, karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke khalayak.